Dahulu kala ada seorang putri cantik jelita bernama Dewi Songgolangit. Ia merupakan putri seorang raja yang terkenal di Kediri, yaitu Raja Airlangga. Karena wajahnya yang cantik jelita dan sikapnya yang lemah lembut, banyak pangeran dan raja yang ingin meminangnya. Namun sayangnya Dewi Songgolangit nampaknya belum berhasrat untuk berumah tangga, sehingga membuat pusing kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sudah sangat mendambakan hadirnya seorang cucu. Kemarilah anakku. Iya Romo, apa yang ingin lo bicarakan denganku? Begini, sekarang umurmu sudah cukup untuk menikah. Dan banyak raja-raja dan pangeran ingin melamar. Apa kamu menolak lamaran itu, nak? Betul anakku, sudah banyak ajakan pinangan dari mereka. Namun, mengapa masih kau tolak terus? Romo, Bunda, sebenarnya aku tidak ingin untuk memiliki suami. Namun jika Romo dan Bunda sangat menginginkan aku untuk menikah, maka baiklah. Tetapi aku tidak ingin salah memilih calon suami. Maka dari itu, aku akan mengajukan beberapa persyaratan untuk calon suami nanti. Persyaratan apa itu, nak? Romo, izinkan anakmu ini untuk bersemedi selama 3 hari untuk meminta petunjuk para dewa mengenai persyaratan itu. Baiklah, nak. Romo izinkan kamu bersemedi selama 3 hari. Baik ayah, terima kasih. Keesokan harinya pun Dewi Songgolangit pergi untuk bersemedi. Selama 3 hari 3 malam Dewi Songgolangit bersemedi, didapatlah sebuah petunjuk dari para dewa mengenai persyaratan untuk calon suaminya. Pada hari keempat, ia kembali menghadap ayahnya. Ada apa, anakku? Romo, aku sudah menentukan persyaratan untuk calon suamiku nanti. Oh ya, persyaratan seperti apa itu, nak? Romo, aku telah diberi petunjuk oleh para dewa. Persyaratannya calon suamiku harus mampu menghadirkan suatu pertunjukan yang menarik dan belum pernah ada sebelumnya. Tontonan tersebut seperti tarian yang diiringi oleh gamelan dan barisan kuda. Lalu calon suamiku harus mampu menghadirkan binatang berkepala 2. Apakah persyaratanmu itu tidak menyulitkan calon suamimu? Tidak, Ibu. Aku mendapatkan petunjuk dari para dewa, jadi aku tidak akan salah pilih. Baiklah, nak. Jika itu petunjuk dari para dewa, ayah tidak akan menentangnya. Terima kasih, ayah. Persyaratan dari Dewi Songgolangit pun segera diumumkan. Semua pangeran dan raja yang semula senang mendengar Dewi Songgolangit mencari pendamping hidup, kini berubah haluan. Banyak para pangeran maupun raja yang mundur karena syarat dari Dewi Songgolangit yang menyusahkan. Hingga akhirnya tersisa 2 raja, yaitu Raja Singabarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Kelanaswandana dari Kerajaan Wengker. Maaf Baginda, hamba ingin menyampaikan berita tentang sayembara Tuan Putri Dewi Songgolangit. Berita apa yang ingin kau sampaikan? Banyak raja dan pangeran yang mengundurkan diri karena persyaratan yang diajukan terlalu memberatkan. Apa? Namun masih ada 2 raja yang tersisa. Namun menurut hamba, kedua raja tersebut kurang cocok untuk Dewi Songgolangit. Bagaimana mereka? Seperti apa sifatnya? Yang pertama ada Raja Singabarong. Raja ini memiliki watak yang luas. Selain itu, ia juga memiliki kepala yang menyerupai kepala harimau. Lalu yang kedua ada Raja Kelanaswandana. Raja ini berparas tampan, namun ia suka bersikap semena-mena dan mempermainkan gadis desa. Apa? Anakku tidak akan menikahi dengan salah satu dari mereka. Sekarang panggil Dewi Songgolangit. Patih Raja Airlangga pun segera memanggil Dewi Songgolangit Permisi Tuan Putri. dan menyampaikan Tuan Putri diminta untuk perintah menghadap dari Raja. sang raja. Baiklah, aku akan segera menemui. Terima kasih. Dewi Songgolangit pun segera pergi untuk menemui ayahnya. Maaf Romo, apakah ada hal yang penting untuk Romo sampaikan kepadaku?
Apakah kau tidak ingin merubah persyaratanmu, nak? Tidak, Romo. Apakah Romo meragukan persyaratan yang diberikan oleh para dewa? Tidak, nak. Romo tidak melakukan persyaratan itu. Tetapi banyak raja yang mengundurkan diri karena persyaratan itu. Hingga tersisa 2 raja yang Romo tidak setuju jika kamu menikah dengan salah satu dari mereka. Terima kasih atas perhatiannya, Romo. Tetapi aku akan tetap pada pendirian itu. Romo tidak perlu khawatir. Baiklah, nak. Jika itu kemauanmu, Romo tidak akan melarangnya. Di daerah lain, Raja Singabarong telah memerintahkan para abdinya untuk mencarikan kuda-kuda kembar, mengerahkan semua seniman untuk menciptakan tontonan yang menarik, dan mendapatkan seekor binatang berkepala 2. Maaf Baginda, kuda-kuda kembarnya sudah hamba siapkan, tetapi masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Katakan sekarang. Maaf Baginda, untuk hewan berkepala 2 hamba tidak mampu mencarinya, karena sangat sulit untuk mencari hewan tersebut. Pati bodoh kau ya. Saya tidak mau tahu bagaimana cara mencarinya. Dan jangan kembali jika kamu belum mendapatkannya. Baik Baginda, kami akan berusaha mencarinya. Pati Indarkala pun segera mencari hewan berkepala 2 tersebut. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah Dayang, ide kali ini untuk kita akan pergi ke kerajaan memata-matai Wengker. Raja Di Kelana sana kita akan Swandana. mencuri ide mereka dengan cara kita menyamar sebagai pedagang. Mengapa kita harus nyamar? Kita tidak perlu menyamar untuk mengambil ide dari Raja Kelana Swandana. Kita hanya perlu menculik seniman yang membuat ide itu. Dengan begitu kita akan mudah untuk mengetahuinya. Menculik seniman itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Keamanan di kerajaan Wengker sangat ketat. Tidak waspada sedikit saja, kita akan diserang. Oleh sebab itu, kita menyamar sebagai pedagang agar mereka tidak curiga. Baiklah Pati. Setelah 3 hari, Pati Indarkala dan para dayang melakukan penyelidikan di kerajaan Wengker. Mereka kembali ke kerajaan Lodaya. Bah, Baginda, sepertinya Raja Kelana Swandana sudah hampir menyelesaikan permintaan Dewi Songgolangit. Apa? Persiapan apa yang telah mereka lakukan? Hamba melihat lebih dari 100 ekor kuda kembar telah mereka kumpulkan. Mereka juga telah menyiapkan tontonan yang menarik, yang tentunya sangat menakjubkan. Wah, sebentar lagi dia akan mempersunting Dewi Songgolangit sebagai istrinya. Iya, Baginda. Pati, sekarang kau siapkan prajurit dengan persenjataan lengkap. Sewaktu-waktu mereka akan saya suruh menyerang ke kerajaan Bandarangin. Dan kau pergi cari tahu jalan mana yang mereka lewati ke kerajaan Kediri. Kita akan menyerang dan merampas persiapan mereka. Siap, Baginda. Lalu Pati Indarkala segera menyiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan. Dayang, kemarilah. Ya, ada apa Pati? Kita ditugaskan untuk menyerang kerajaan Wengker di perjalanan mereka menuju kerajaan Kediri. Apa? Mengapa harus kita? Mengapa bukan prajurit saja? Karena kita tidak punya prajurit, maka kitalah yang berperang. Memang para prajurit kita pada kemana Pati? Prajurit kerajaan kita sedang ditugaskan untuk mencari binatang berkepala 2. Tapi Sudah, tidak usah banyak bicara. Karena kamu belum bisa memegang pedang, maka sekarang kita latihan dulu. Setelah berlatih, kita akan ke kerajaan Wengker untuk menyelidiki perjalanan Raja Kelana Swandana menuju ke kerajaan Kediri. Baiklah Pati. Sementara di kerajaan Wengker, jauh sebelum Raja Kelana
Mantap menikahi sekali. Dewi Songgolangit. Dayang, kemarilah. Iya Baginda, ada yang bisa hamba bantu? Kamu tahu kan apa maksudku? Maaf Baginda, gadis-gadis di desa ini sudah melarikan diri ke desa seberang. Apa? Kok bisa? Mereka marah dan sakit hati atas perlakuan Baginda terhadap mereka. Sekarang kamu cari gadis dari desa lain. Maafkan hamba Baginda. Sebaiknya Baginda mengubah sikap Baginda ini. Jangan sampai kita kehilangan lebih banyak penduduk lagi. Sudahlah, aku ini rajamu. Aku bisa mencopot jabatanmu. Tapi Baginda, Sudah. Kamu pergi, aku mau tidur aja. baik Baginda. Saat tidur, Raja Kelanaswandana bermimpi jika ia dapat memperistri Dewi Songgolangit, ia akan mengubah sikap buruknya. Maka, ketika seluruh penduduk mendengar persyaratan yang diajukan oleh Dewi Songgolangit, mereka tiada gentar untuk mempersiapkannya. Seluruh penduduk kerajaan, baik para pejabat, seniman, dan rakyat rela bekerja keras untuk memenuhi permintaan Dewi Songgolangit. Kita sudah sampai di bandaran. Sebaiknya kita segera berdoa dengan warga sini agar tidak ketahuan. Gimana kita bisa mendapatkan informasi mengenai perjalanan mereka menuju kerajaan Kediri? Entahlah. Sepertinya di sini tidak ada yang bisa kita tanyai mengenai hal ini. Bagaimana kalau kita bertanya pada mereka, Patih? Baiklah, mari kita bertanya kepada mereka. Salam Tuan. Salam. Apakah Anda rakyat bandaran? Tentu saja. Ada apa? Kami ingin pergi ke kerajaan Kediri. Apakah Anda tahu jalannya? Tentu saja tahu. Kalian cukup lurus terus, kemudian jika kalian bertemu dengan pasar sapi, kalian belok ke kanan, jalan terus sampai bertemu dengan taman, kalian belok kiri, jalan lurus terus sampai bertemu tulisan selamat datang, kalian sudah sampai di kerajaan Kediri. Wah, terima kasih. Kami akan segera ke kerajaan Kediri. Kalau begitu, kami pergi dulu. Ya, silakan. Dan cepat. Kan? Ayo kita sampaikan berita ini kepada Raja Patih. Ternyata mudah sekali mendapat informasi dari mereka. Iya, benar sekali. Ayo deh yang suci. Apa yang kalian katakan tadi? Tidak ada apa-apa. Ada apa Karena ini? utusan Jangan dari pura-pura tidak kerajaan tahu. Kamu Lodaya pasti berusaha utusan dari kerajaan melawan, Lodaya kan? maka dengan terpaksa prajurit Pandarangin membunuhnya. Patih, apa yang kamu dapatkan? Mohon maaf Baginda. Ada penyusup dari kerajaan Lodaya. Mereka mengorek keterangan usaha Baginda dalam memenuhi persyaratan dari Dewi Songgolangit. Raja Singobarong mengutus bawahannya untuk merampas semua usaha Baginda dalam perjalanan menuju kerajaan Kediri. Kurang ajar. Raja Singobarong melakukan cara licik untuk bersunting Dewi Songgolangit. Kalau begitu, kumpulkan semua pasukan. Kita serang kerajaan Lodaya. Baik Baginda, perintah Baginda akan kami laksanakan. Sementara di kerajaan Lodaya, Patih, kemarilah. Ada apa Baginda? Apa yang kau dapatkan dari penyamaran barang Pandarang ini? Maaf Baginda, Dayang yang pergi bersama hamba telah gugur. Patih bodoh kau ya. Pekerjaan begitu saja tidak becus. Ampun Baginda, penyamaran kami diketahui oleh mata-mata dari kerajaan Wengker. Bodoh kau, pergi kau dari hadapanku. dengan perasaan kesal Raja Singabarong pergi ke taman untuk menenangkan hati dan pikirannya. Di sana ia bertemu dengan burung merak. Burung, kemarilah. Patoki kutu-kutu di kepalaku. Burung merak pun segera hinggap di bahu Raja Singabarong, lalu mematuki kutu-kutu di kepalanya. Patukan-patukan si burung merak terasa sangat nikmat bagaikan buayan seorang wanita, hingga akhirnya ia tertidur lelap. Ia sama sekali tidak mengetahui keadaan di luar istana, karena tidak ada prajurit yang berani melapor kepadanya. Karena tertidur lelap,
Raja Singabarong sama sekali tidak mengetahui jika di luar istananya pasukan Bandarangin sudah datang dan menyerang pasukan Lodaya. Raja Singabarong pun terbangun karena kegaduhan yang muncul di dekat taman. Ia sangat terkejut melihat keberadaan Raja Kelanaswandana dengan keadaan seluruh prajuritnya telah gugur. Hei, Raja Kelanaswandana, mau apa kau kemari? Hei, jangan pura-pura bodoh kamu. Kamu akan merampas usahamu untuk bersetuju Dewi Sanggarani. Nampaknya kau sudah tahu ya. Ya, makanya aku datang ke sini. Go. Sayang, kemarilah. Iya Baginda. Bawa dia ke kerajaan kita. Baik Baginda. Seketika kepala Raja Singabarong berubah. Burung merak yang bertengger di bahunya tiba-tiba melekat menjadi satu dengan kepalanya sehingga Raja Singabarong berkepala dua. Beberapa hari kemudian Raja Kelanaswandana mengirim utusan untuk memberitahukan kepada Raja Airlangga ia akan segera datang dengan membawa persyaratan dari Dewi Songgolangi. Dengan Raja Kelanaswandana. Romo, apakah Raja Kelanaswandana sudah memenuhi persyaratan dari kita? Tentu saja, dia akan kesini dengan persyaratan yang telah kau ajukan. Tapi nak, apa kau tidak akan menyesal menikah dengan Raja Kelanaswandana? Tidak Romo, karena dia merupakan satu-satunya lelaki yang bisa memenuhi persyaratan dariku. Baiklah nak, jika itu kemauanmu, semoga itu menjadi pilihan yang baik kepadamu. Semoga Demikianlah, pada hari yang telah ditentukan, datang rombongan Raja Kelanaswandana dengan kesenian reog sebagai pengiring. Raja Kelanaswandana datang dengan iringan 100 ekor kuda-kuda kembar dengan suara gamelan, gendang, dan trompet yang menimbulkan perpaduan suara merdu mendayu-dayu. Ditambah lagi dengan hadirnya seekor binatang berkepala dua yang menari-nari namun indah dan menarik hati. La la la
Dewi Songgolangit menjadi permaisuri Raja Kelana Swandana dan diboyong kepada Rangit di Wengker. Wengker adalah nama lain dari Ponorogo, sehingga di kemudian hari kesenian reog itu disebut dengan reog Ponorogo.